ya, sehingga satu persatu akan memancar keluar, ya, daya tarik itu, sehingga yang tersisa hanya ruh, ya, yang bekerja sendiri, yang mengerjakan itu sendiri. Jadi ruh itu memang jadi maksudnya bahwa daya tarik karena pensucian itu dengan sendirinya akan keluar, akan memancar, dan orang akan mudah, ya, mengenali mereka dari orang-orang soleh itu, karena mereka tadi seperti pengembala, kemudian mereka tidak seperti anak singa, dan mereka akan menjalani kehidupan ini dengan penuh suka duka, dan mereka bercucuran air mata. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian diutuslah, ya, mereka kepada manusia, maka mereka menyeru manusia kepada kesalehan. Jadi kemudian diutuslah mereka kepada manusia, maka mereka menyeru manusia kepada kesalehan dan mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi manusia itu diseru kepada kesalehan. Nah, ini kan hampir setiap sholat, ya, kita diseru di sini hayya 'alas shalah, yaitu marilah kepada sholat, ya, atau marilah laksanakan sholat, ya. Kemudian hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Ini senantiasa diseru. Bahkan kan di azan sudah disebutkan, ya. Kemudian di iqomat juga disebutkan. Jadi itulah kedudukan abdal, ya. Jadi abdal itu di sini dalam tanda kurung kedudukan terhormat para pembuat perubahan. Jadi abdal itu kedudukan yang terhormat, ya, bagi para pembuat perubahan. Jadi namanya orang soleh, ya. Soleh itu kan senantiasa ada perubahan, ya, kepada jalan yang baik, solaha. Makanya di sini kan hayya 'alas shalah, yaitu orang-orang yang memilih jalan-jalan yang tidak mendapati penyesalan. Jadi kedudukan abdal tadi itu akan dijalani oleh orang-orang yang memilih jalan yang tidak mendapati penyesalan, yang pada akhirnya dan mereka tidak akan berduka cita. Jadi mereka jalan-jalan yang mereka tempuh itu, ya, mereka tidak akan mendapati penyesalan, dan bahkan di sini mereka tidak akan berduka cita. Walaupun tadi dalam prosesnya, ya, mereka suka citanya tadi atau suka dukanya tadi senantiasa mencucurkan air mata, ya. Tetapi pada akhirnya, ya, mereka tidak akan menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan, ya. Bahkan mereka tidak akan berduka cita, ya, maksudnya penyesalan yang mendalam, karena mereka sudah apa namanya memilih jalan itu, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya mereka menyingkir jauh, ya, meninggalkan jalan-jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang yang membawa beban berat. Jadi mereka menjauh, meninggalkan jalan-jalan yang tidak dilalui, ya, oleh orang-orang yang membawa beban berat. Jadi mereka tidak akan melalui oleh orang-orang yang, ya, karena mereka sudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Kan di dalam doa-doa kita, ya, setiap sholat mungkin Bapak Ibu baca, ya, Robbana wala tahmil alaina, ya, isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya, supaya
jangan dibebankan kepada kami beban orang-orang yang sebelum kami kan. Nah, kemudian mereka hanya akan mati ya setelah jamaah orang-orang yang dikaruniai ma'rifat dan bertakwa menggantikan kedudukannya. Seperti awal tadi disampaikan kan, di mereka orang soleh itu kan akan senantiasa memberikan atau menyampaikan ilmu ya, sehingga mereka akan terus menerus ya, maksudnya kan estafet kan itu. Makanya di sini disampaikan bahwa mereka itu tidak akan mati ya kalau orang-orang yang dikaruniai makrifat dan takwa itu ya, akan meneruskan perjuangan mereka, akan menggantikan kedudukannya. Maksudnya dia mati ada penggantinya. Jadi akan berlanjut ya ketakwaan itu. Jadi tidak dia sendiri saja yang bertakwa, kemudian tidak ada yang meneruskan, tidak ada penggantinya. Nah, makanya kita dalam khususnya tugas tablik itu kan di situ ya, supaya amal soleh kita itu akan terus terjaga dan terus berjalan, dan kemudian kita kepada anak keturunan kita ya, supaya mereka tetap dalam ketakwaan, dan itu sebagai pengganti dari kita juga nantinya. Ya, selanjutnya mereka akan mengajak setiap yang bodoh kepada sumber mata airnya, dan mereka tidak akan merasa jemu. Maka berdatanganlah kepada mereka setiap orang yang mendengar seruannya. Jadi mereka akan mengajak orang-orang yang bodoh dalam tanda kutip sini ya kepada sumber mata air, ya sehingga mereka tidak akan merasa jemu. Kemudian mereka akan datang ya mendengar seruannya ya, kecuali orang-orang yang tuli ya, dan lidahnya lecet serta terkelupas kulitnya karena meminum obat, dan hati mereka diselubungi oleh kegelapan, maka mereka tidak akan menaruh perhatian. Ya, jadi mereka orang-orang yang soleh itu akan mengajak ya, orang-orang ya kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mempunyai hati yang bersih tadi itu mereka akan datang ya, dan akan mendengar seruannya. Nah, kecuali sini orang-orang yang tuli ya, itu tidak akan ya, kalau orang tuli kan mau bagaimanapun disampaikan mereka nggak dengar, walaupun dengan cara apapun ya mereka tetap tuli kan itu. Dan lidahnya lecet, maksudnya ya karena omongannya tadi ya, mereka tidak akan bisa merubah kan itu. Dan kemudian hatinya yang diselubungi oleh kegelapan, sehingga mereka tidak akan pernah menaruh perhatian. Maka di awal-awal surah Al-Baqarah kan disebutkan ya angzar tahum amlam tumzirhum la yu'minun. Apakah kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak ya, mereka sama saja ya tidak akan beriman. Ya, seperti itulah adat kebiasaan orang-orang kafir ya, yang tidak mau mendengarkan seruan para rasul ya berlaku. Ya, jadi adat kebiasaan orang-orang kafir seperti itu. Ya, misalnya sudah bagaimanapun caranya disampaikan ya tetap saja mereka tidak mau mendengar. Ya. Mendengar saja nggak mau, apalagi beriman kan gitu. Meskipun manakala musibah datang kepada mereka, mereka juga tetap berteriak. Maksudnya ya, kalau musibah datang, ya mereka tetap berteriak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Padahal mereka tidak percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala.
Kalau ada musibah datang, ya tetap mereka, ya bahkan kan Masih Wasallam juga orang yang ateis juga, ya orang nggak percaya kepada Tuhan, begitu dia mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, ya ingat juga kepada Tuhan, gitu. Walaupun dalam kesehariannya mereka mengatakan saya ateis, nggak percaya dengan Tuhan, karena itu sudah naluri, ya alami, mereka akan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya mereka tidak mengambil peringatan baik, ya, dengan suara pelan maupun dengan suara keras, sehingga azab menyergapnya dan mereka tidak menyadari itu. Jadi peringatan-peringatan itu tidak mereka hiraukan, ya sehingga azab itu akan terus-menerus datang. Padahal di sini ya para nabi itu berusaha supaya Allah menyingkirkan debu mereka, ya, supaya mereka dapat melihat. Tetapi mereka duduk seperti seorang perempuan yang ditalak. Mereka durhaka kepada Tuhannya dan berpaling seakan-akan mereka itu tidak tahu menahu. Karena usaha para nabi itu sudah demikian hebatnya, ya. Ingin menyelamatkan mereka supaya mereka tidak mendapatkan azab, tapi mereka tidak tahu menahu. Ya seakan-akan mereka tidak tahu menahu. Kesadaran mereka hilang begitu saja, seperti perkataan yang tidak dapat dipahami. Mereka adalah orang yang buruk akhlaknya dan jelek tutur bahasanya. Mereka mencaci dan mencela para nabi. Ya, bahkan karena mereka sudah durhaka tadi, ya, sehingga akhlaknya dan tutur bahasanya pun sudah tidak menandakan atau tidak mencerminkan akhlak yang baik. Karena kan akhlak itu ya dari tutur katanya. Kalau tutur katanya baik ya maka akhlaknya pun akan baik. Tapi kalau tutur katanya atau tutur bahasanya ya suka mencaci, suka mencela dan sebagainya, ya, maka akhlaknya pun ya akan seperti itu. Nah, di sini juga mereka mencaci dan mencela para nabi. Mereka makan tapi mereka tidak merasa kenyang. Jadi maksudnya bahwa mereka sudah demikian banyaknya yang mereka dapatkan, ya, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Kerohaniannya ya tetap kosong, ya walaupun dunianya mereka mendapatkan semuanya, tapi rohaninya kosong sama sekali. Ya, selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mencurahkan segala kemampuannya pada jalan Allah Ta'ala. Jadi mencerahkan atau mencurahkan atau memberikan segala kemampuannya itu kepada jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang beriman. Nah, jadi segala kemampuannya itu diberikan kepada Allah Ta'ala tanpa alasan. Nah, kemudian mereka tidak terburu-buru. Sekalipun kaki mereka berjalan dengan cepat. Ya, mereka menganggap bahwa mereka itu berjalan lambat. Jadi mereka nggak terburu-buru. Walaupun mereka seolah-olah mereka cepat, tapi tetap saja lambat, gitu. Ya, karena mereka akan mengikuti alur, ya, atau proses. Ya sebenarnya kan manusia ini pengennya cepat, tapi secara nalurinya ya kan ada prosesnya, tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka akan memperuntukkan kekuatan-kekuatan itu untuk Allah supaya mereka diterima. Maka mereka berusaha mendapatkan kasih sayang Allah
dan mereka tidak akan dibiarkan berada dalam kesempitan hidup, dan mereka akan kembali dengan membawa keunggulan. Nah, jadi kekuatan-kekuatan itu ya mereka serahkan untuk Allah Ta'ala, ya, supaya Allah Ta'ala menerima dia, menerima mereka, dan mereka berusaha di sini mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita supaya Allah Ta'ala itu berlaku kasih sayang pada kita, ya kita dikasihi, kita disayangi, ya, sehingga di sini mereka tidak akan dibiarkan berada dalam kesempitan hidup. Jadi kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah kasih kepada kita, ya maka ya mustahil lah, ya Allah Ta'ala akan membiarkan kita ya dalam kesengsaraan, dalam kesempitan. Bahkan mereka akan kembali, ya, akan diberikan keunggulan, ya, oleh Allah. Tetapi orang-orang Cina ya menganggap mereka itu seperti biji-bijian yang bercampur pada gandum. Jadi orang-orang yang hina, orang-orang kafir tadi itu, ya mereka menganggap ya, ini akan mengotori atau akan ya kayak pokoknya kan di dalam gandum ada biji-bijian yang lain. Bijian yang lain itulah yang akan yang eh, menurut mereka campuran. Tapi manusia dengan adanya mereka menjadi selamat. Jadi walaupun itu menurut mereka itu eh, sebagai kotoran, sebagai sesuatu yang tidak berguna, tapi dengan adanya mereka, ya, mereka menjadi terselamatkan. Gitu. Kan di dalam Al-Quran juga dalam hadis kan disebutkan, jadi jika suatu negeri itu ada orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka negeri itu akan diselamatkan. Ya, nggak banyak-banyak, satu saja katanya. Jika dalam satu negeri itu ada satu orang yang bertakwa, maka negeri itu akan diselamatkan. Maka kuncinya ya kita supaya negeri kita itu selamat, ya kita berusaha supaya kita maksudnya berusaha menjadi yang terbaik di sini, ya, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan mereka mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan mereka mengadu seperti seorang perempuan yang mendekati saat akan melahirkan. Jadi mereka mencari ridhonya Allah Ta'ala, ya. Kemudian juga mereka mengadu, ya, atau apa mengadu ini? Ya, menyampaikan. Ya menyampaikan keluh kesahnya kan saking sakitnya, saking perlunya pertolongan gitu kan. Seperti seorang akan melahirkan ini kan, bagaimana rasa sakitnya, ya kan seolah-olah antara ruh dengan jasadnya itu seolah-olah akan berpisah gitu kan, karena saking sakitnya gitu. Nah, ini seorang perempuan yang mendekati saat melahirkan, mungkin ibu-ibu ini lebih paham di sini ya. Kalau bapak-bapak mungkin hanya melihat saja kan, bagaimana rasa sakitnya kan itu. Nah, makanya di sini kemudian mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pengabulan, ya kan? Ya karena sudah saking perlunya tadi kan, seperti orang yang akan melahirkan tadi, ya bagaimana perjuangannya kan, menahan rasa sakitnya itu, ya sehingga sudah pasrah gitu kan dengan keadaannya, ya kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati kan gitu. Ya baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja ya untuk satu poin saja. Jam 6 kurang sedikit ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita, ya khususnya tadi di awal-awal sini kan disebutkan bahwa orang-orang yang soleh itu salah satu cirinya adalah
eh, memberikan atau menyampaikan ilmu ya pada kaum yang mencarinya. Nah, makanya kita istilah dalam Jumat kita kan tablik yang menyampaikan. Ini harus menjadi pekerjaan yang rutin sebenarnya ya untuk setiap Ahmadi ya. Tablik. Jadi pekerjaan tablik itu bukan pekerjaan mubalik ya, tapi pekerjaan setiap anggota. Jadi setiap anggota yang bertablik maka dia seorang mubalik, seorang yang menyampaikan. Jadi mubalik itu adalah orang yang menyampaikan. Jadi jika Bapak Ibu menyampaikan kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Masih Maud, dan keindahan Islam, maka Bapak Ibu disebut sebagai mubalik dan mubaligoh. Ya, kalau perempuan mubaligoh. Nah, jadi mudah-mudahan usaha kita semuanya ya diridhoi oleh Allah Ta'ala ya, sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pengabulan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Kita doakan untuk saudara kita yang sedang sakit, khususnya Pak Cahyo Pramono yang tadi permohonan doa dari istrinya yang sudah saya sampaikan di grup, yang sore ini akan dioperasi karena tempurung lututnya ini bergeser ya karena jatuh kemarin. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Dan pada saudara kita yang sedang sakit juga, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna. Dan kepada kita sekalian, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Doa